Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online mata kuliah pengantar teknologi informasi, tentunya di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Baik teman-teman semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai input device. Tidak banyak yang saya bahas pada pertemuan minggu lalu karena saya yakin Anda semua telah memahami contoh-contoh dari input device dan saya yakin sudah banyak juga yang menggunakannya. Ya, di dalam pertemuan ke-7 di sini nanti juga mungkin saya tidak akan membahas panjang kali lebar. Saya akan membahas teknis-teknis sedikit ya mengenai beberapa contoh dari peralatan output device. Baik, jadi output device atau perangkat keluaran ya, itu merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kemudian juga bisa berupa print ya, terus suara, dan juga yang lain sebagainya. Contoh dari output device itu adalah monitor, speaker, printer, kemudian banyak lagi yang lainnya. Output device itu merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Ya, jadi kita menginputkan data ataupun perintah ya di dalam input device, kemudian nanti komputer atau prosesor akan mengolah data tersebut, tentunya dengan petunjuk dari user ya ataupun dari pengguna. Kemudian setelah diproses, maka akan disajikan, akan ditampilkan. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangat penting sekali karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Tapi nanti ada beberapa juga output device yang sifatnya itu kebutuhan sekunder ya. Jadi kalau monitor itu termasuk primer karena sangat penting sekali. Output device yang pertama ada monitor. Siapa yang tidak mengenal monitor? Siapa yang belum pernah melihat monitor? Ya, jadi dia adalah salah satu jenis soft copy device ya karena keluarannya berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan di suatu layar ya. Gambar yang ditampilkan itu hasil pemrosesan data ataupun informasi yang telah dimasukkan di input device. Di dalam monitor ini memiliki berbagai ukuran yang seperti layaknya sebuah televisi. Jadi ada ukurannya. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang sangat berbeda. Ya, resolusi ini yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jadi mungkin Anda akan membeli sebuah monitor untuk PC Anda, yaitu ukurannya sama, misalkan sama-sama 21 inch ya. Tetapi antara merek A dan merek B di sana itu harganya berbeda jauh sekali. Nah, yang membedakan itu adalah resolusinya ya teman-teman, ataupun satu merek ya, satu merek tapi beda tipe, misalkan sama-sama 21 inch tapi beda tipe. Yang satu harganya misalkan 1 juta, yang satunya kok 1.200.000. Nah, ini kan satu merek, satu ukuran, kenapa berbeda? Ya, yang membedakan adalah resolusinya. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam ya, dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Ya, di sini masih ada yang menggunakan layar CRT atau layar tabung cembung. Ya, tentunya listriknya lebih banyak dan juga menimbulkan radiasi ya. Oke, ini ya CRT, cathode ray tube. Dia ditemukan oleh ahli fisika Jerman bernama Ferdinand Braun pada 1897. Ya, sehingga dengan dikenal ya sebagai Braun tube. Ya, karena penemunya, nama penemunya. CRT ini suatu tabung ruang hampa yang berisi suatu senapan elektron ya, atau disebut sebagai elektron gun, dan suatu elemen pemanas atau heater yang berfungsi untuk mempercepat dan membelokkan berkas elektron. Hal ini dikarenakan di dalam ruang hampa yang panas,
berkas elektron mudah untuk bergerak dari katoda menuju ke dalam anoda, dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Cara kerja dari monitor CRT ini adalah dengan memancarkan elektron di dalam tabung hampa udara. Ya, jadi di dalamnya itu ada tabung hampa udara. Nah, kalau Anda melihat, ini prinsip kerjanya juga sama dengan televisi yang cembung itu ya. Kalau Anda pernah melihat tukang servis servis monitor ataupun televisi yang cembung ini, ya, di dalamnya itu kayak terbuat dari cermin, ya, dari kaca. Nah, kaca tersebut nanti dalamnya itu hampa udara. Ya, terus di bagian ujungnya, di belakangnya, itu terdapat sebuah senapan tadi ya, bukan senapan senjata tajam api ya, pistol bukan, tapi untuk menembakkan suatu cahaya. Warna yang kita dilihat dihasilkan oleh campuran cahaya merah, biru, dan hijau atau sering disebut sebagai RGB. Sama halnya dengan yang kita bahas kemarin ya. Jadi meskipun yang kita lihat di dalam monitor komputer atau televisi itu beraneka ragam warna, tapi pada dasarnya sebenarnya dia hanya terbentuk dari 3 warna dasar tersebut, merah, biru, dan hijau, red, green, dan blue, yang mana mereka kombinasi berapa kecerahan dari warna merah, berapa kecerahan dari warna biru, dan juga berapa kecerahan dari warna hijau. Nah, kalau kita representasikan dengan skala angka, kemarin untuk nilai terendah itu adalah 0 ya, untuk dia alias tidak menyala, hitam ya, nantinya menampilkan warna hitam. Kemudian tercerahnya adalah 255, sangat terang sekali sehingga seolah-olah dia berwarna putih ya. Ini teman-teman, nah kalau Anda lihat gambar ini lebih jelas ya, ataupun lebih bisa membayangkan. Nah, ini di sini itu sama nanti ya, berapa piksel ya, nih titik-titik seperti ini. Nah, yang ditembakkan itu tidak hanya di dalam satu sudut seperti ini, dan sudutnya ini enggak terlalu besar ya sebenarnya, tapi kecil-kecil, dan dia diarahkan ke bagian seluruh monitor ataupun bagian depan, bagian kacanya. Ini kita lihat dari tampak samping, ini elektron gunnya ya, kemudian picture tabnya, ini tabungnya, elektron beamnya ya, dibelokkan dia, kemudian ini color signalnya. Oke, ini screennya ya, layarnya. Jadi masing-masing nanti ditembakkan ke bagian sana, ke sana, seluruh screen ini ya nantinya dia akan menampilkan warna-warna selain 3 ini. Ya, dari perpaduan warna 3 ini dia menghasilkan warna-warna yang lain. Oke ya, kelebihan dari monitor ini ya warnanya itu akurat, yang bisa memberikan warna yang lebih kaya, yang lebih banyak dalam spektrum penuh dibandingkan monitor LCD. Oleh karena itu para desain grafis lebih memilih CRT ini ya, karena langsung bisa membandingkan warna di monitor dengan warna yang akan dicetak. Mungkin Anda yang terbiasa sudah sering mencetak ataupun desain grafis ya, yang suka dengan edit foto ataupun mengedit foto. Ketika Anda edit di dalam laptop Anda, itu warnanya sudah bagus sekali. Tetapi ketika dicetak, warnanya berbeda. Nah, itu kelemahan dari layar LCD ya. Tetapi kalau di dalam layar tabung ini, CRT ini, warna yang yang ditampilkan di dalam monitor tabung itu lebih nyata ya, jika dibandingkan dengan hasil yang akan di-print nantinya, yang akan dicetak. Warna setiap piksel terdiri atas merah, hijau, dan biru yang berpendar atau mati menyala ya, dengan persentase 0 sampai 255 itu ya levelnya, dengan intensitas berbeda untuk menghasilkan gambar berwarna ya. Jadi dari red, green, dan blue dia bisa menghasilkan sampai berapa juta kemarin, banyak sekali ya, 16 juta atau berapa jenis warna, banyak sekali. Kelebihan lainnya, harga relatif lebih murah ya, karena itu teknologi sudah lama juga, karena yang sudah ada teknologi yang baru lah istilahnya. Jadi teknologi itu ketika sudah ditemukan teknologi terbarunya, terupdate-nya, maka teknologi yang lama atau sebelumnya itu akan ketinggalan ataupun harganya langsung turun drastis gitu ya. Warna lebih akurat dan tajam.
Ada solusi monitor yang fleksibel, perawatannya yang mudah, kemudian bebas dead pixel atau ghosting. Dead pixel itu semacam mati ya, mati pada bagian tertentu. Nah, misalkan Anda memiliki monitor, di bagian tertentu itu ada titik hitam kecil-kecil, ya, ataupun cukup besar. Nah, itu merupakan lampu dari LCD-nya itu mati pada titik tersebut, pada pixel tersebut. Tapi karena di sini dia menggunakan pemancar dari belakang ya sebenarnya, sehingga dia tidak akan mematikan pada pixel tertentu. Ya, di pixel-pixel yang lain ini, di bulat-bulatan yang lain ini tidak mungkin dia akan mati. Ya, kalau mati berarti salah satu warna di sini dia mati, ya. Tapi matinya itu merata nantinya. Misalkan warna birunya itu mati, ya, sehingga hanya ada merah dan hijau saja. Dan itu tidak berefek pada dead pixel, berefeknya pada seluruh pewarnaan di dalam screen-nya ini. Mungkin nanti gambarnya menjadi merah ataupun lebih ke hijau-hijauan. Nah, seperti itu. Pernah mengalami atau melihat hal tersebut? Jadi komputer dinyalakan itu atau monitor dinyalakan itu, tampilannya itu ya tampil, maksudnya itu tetap menyala, cuma warnanya itu nggak bisa bersih ya, tapi dia ada agak kemerah-merahan gitu, atau ke hijau-hijauan atau ke biru-biruan. Nah, itu bisa juga disebabkan karena dari color sinyalnya ini ada yang lemah ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu terjadi karena kabel ya, kabel VGA-nya itu juga kendor atau kotor juga bisa. Sedangkan kekurangan dari monitor ini, ya, konsumsi listrik yang sangat besar sekali, sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik otak, mata, dan sel rambut. Ya, jadi kalau Anda masih menggunakan monitor ini, ya jangan terlalu lama di depan komputer, atau ketika Anda membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, diusahakan setiap beberapa jam sekali, 1 jam atau 2 jam sekali ya, Anda istirahat sebentar. Anda pergi dari depan komputer, Anda melihat pandangan yang lain ya. Tapi jangan pandangan komputer yang lainnya ya, atau beralih ke komputer yang lainnya. Tapi diusahakan mata Anda itu melihat titik terjauh. Ya, misalkan ada di dalam ruangan ya, Anda mendekat jendela lah, melihat di luar sana. Dimensi yang sangat besar dan berat sehingga memakan banyak ruang. Ya, ukurannya kan besar ya kalau monitor tabung. Itu sangat sangat memenuhi meja ya kalau kita masih memakai monitor tersebut. Baik, itu mengenai monitor CRT. Kemudian yang kedua ada LCD atau singkatan dari Liquid Crystal Display. Ini teknologi monitor yang sudah ditemukan sejak tahun 1888 ya, yang disusun dengan menggunakan cairan kristal. Nah, LCD ini merupakan sebuah teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata ataupun yang flat. Kalau Anda lihat di dalam monitor CRT, monitor tabung, layarnya itu yang pertama kali ditemukan itu cembung ya. Jadi menonjol gitu. Sisi kanan kirinya itu agak ke dalam, kemudian tengahnya itu agak keluar ke sini, ke arah kita. Ya, kemudian juga semakin ke sini ditemukan CRT tapi layar datar. Ya. Terus kemudian ditemukanlah LCD ini. Ya, jadi LCD ini sebuah teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata dengan memberikan sinar pada kristal cair dan filter berwarna yang mempunyai struktur molekul polar di antara dua elektroda dan yang transparan. Nah, pengertian monitor LCD merujuk kepada penggunaan varian pixel atau titik warna cahaya dengan yang tidak memancarkan cahayanya sendiri seperti halnya monitor CRT. Pada teknologi LCD ini, sumber cahaya berasal dari lampu neon berwarna putih yang disusun secara merata pada bagian belakang susunan pixel. Ya. Kutub kristal cair yang dilewati oleh arus listrik akan berubah karena pengaruh polarisasi medan magnetik yang timbul dan oleh karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan sedangkan warna lain tersaring. Jadi dia akan menampilkan warna apa saja itu sebenarnya kristal cairnya itulah yang mengaturnya. Ya, yang mengaturnya. Ya, dia dialiri oleh arus listrik. Nah, maksudnya dialiri oleh data yang telah diproses dari prosesor.
Ya, dipengaruhi oleh itu. Datanya itu dia akan menampilkan warna apa saja pada piksel-piksel tertentu, pada bagian-bagian tertentu, sehingga dia akan mempengaruhi kristal cairnya itu ya, dan tampillah sebuah gambar. Ya, jadi prinsip kerjanya, kristal cair dalamnya disusun seperti sandwich ya, antara potongan kaca terpolarisasi. Lampu neon pada bagian belakang sendiri ya, memancarkan cahaya yang melewati substrat pertama pada bagian sandwich yang pertama, pada bagian yang belakang sendiri. Muatan listrik membuat sel-sel kristal menyelaraskan nada yang berbeda, memungkinkan cahaya untuk lulus melalui substrat kedua pada bagian lapis kedua. Hasilnya adalah warna yang menakjubkan yang ditampilkan pada layar. Jadi tidak ada tabung katoda di sana, tidak ada ruang hampa, tidak ada lagi radiasi, ya lebih aman ini. Menyebabkan LCD tidak melelahkan bagi mata dibandingkan dengan CRT. Ya karena dia tidak ada radiasinya. Ini teman-teman. Jadi pada bagian belakang sendiri itu adalah lampu neonnya ya, backlight namanya. Kemudian ini adalah lapisan-lapisannya. Ya ada diffuser panel, kemudian polaris glass ya, dan juga yang lain sebagainya. Nah di sini itu nanti yang mengatur itu adalah data ya, data dari prosesor. Data dari prosesor itu akan mengubah LCD cairan kristal tersebut membentuk suatu warna ya, membentuk suatu warna sehingga nanti dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Ya, pada bagian atas dia akan membentuk warna apa ya, itu dipengaruhi oleh data yang telah masuk ke dalam monitornya. Jadi lampunya di sini hanya untuk penerang saja. Nah, mungkin laptop Anda pernah ada yang mengalami kasus LCD-nya itu mati. Ya, padahal sebenarnya kalau Anda center ya, dikasih center gitu. Nah, ketika laptopnya dinyalakan, dikasih center, itu ada gambarnya. Tapi gelap, sangat gelap sekali. Nah, itu bisa jadi lampu backlight-nya di sana yang mati. Ya, tapi ini bentuknya sangat tipis sekali ya teman-teman. Sehingga ketika mau ganti yang belakang ini penuh dengan resiko. Belum pasti berhasil. Berbeda dengan kita mengganti lampu yang ada di dalam rumah kita, atau di sepeda motor atau mobil kita. Itu sangat mudah, tapi kalau di dalam LCD itu sangat tipis sekali, sehingga susah juga untuk mengganti backlight-nya. Jangan membayangkan lampunya tinggal ganti aja kan bisa, jangan membayangkan seperti itu. Ya, itu tergantung dari jenis LCD-nya juga, ada yang bisa diganti dan ada juga yang tidak bisa diganti. Kalau sudah mati seperti itu ya udah ganti baru. Makanya TV LCD itu juga lebih mahal ya, karena lebih mahal kalau diservis ganti LCD-nya. Karena dia harus sebenarnya mengganti keseluruhan komponennya ya. Nah kelebihannya tentu saja ukuran LCD ya sama dengan wilayah tampilannya, sangat tipis sekali sehingga tidak ada area yang hilang pada panel LCD. Tidak ada masalah pemusatan berkas cahaya atau konvergensi yang sering terjadi pada jenis monitor CRT karena sel-sel dihidup matikan sendiri-sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang membuat monitor LCD terlihat lebih tajam dan menampilkan tulisan dan gambar. Tapi meskipun demikian, gambar yang ditampilkan di LCD ini nantinya agak sedikit berbeda ketika dia sudah dicetak. Ya, berbeda dengan monitor CRT. Kelebihan lain, kualitas gambar yang jernih dan tajam. Ya, menghasilkan warna yang lebih realistis, lebih nyata. Meskipun nanti ketika dicetak itu sedikit berbeda. Sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata karena dia tidak ada radiasi lagi, tidak ada senapan lagi di dalamnya, tidak ada ruang hampa. Ya. Konsumsi listrik yang lebih hemat, kemudian pengaturan atau user friendly, dimensi yang tipis dan ringan sehingga menghemat ruang, teknologi anti glare atau tanpa bayangan. Kalau di dalam CRT mungkin Anda kalau sambil melihatnya agak sedikit merem gitu ya, dia kayak ada lampunya itu kayak bergetar gitu, ada bayangannya gitu. Tidak ada radiasi yang dipancarkan lagi. Kekurangannya, viewing angle terbatas, color depth terbatas dan gradasi warna yang kurang.
Tampilan gambar baik hanya di resolusi natifnya, respon time, dan ghosting. Ya, harga lebih mahal, perlu perawatan ekstra hati-hati, dan dead pixel. Ada dead pixelnya di sini. Nah, kadang ketika Anda melihat dari view angle ini ya, misalkan Anda melihat laptop dari samping, itu warnanya itu berbeda dengan dibandingkan ketika Anda melihatnya dari lurus depan. Ya, karena view angle-nya terbatas di sini. Tapi di beberapa merek laptop itu malah dijadikan sebagai keamanan sendiri. Jadi misalkan Anda sedang kuliah ya, atau sedang di tempat umum lah misalkan, Anda melihat laptop Anda di tempat keramaian. Misalkan di samping Anda itu ada orang lain yang tidak Anda kenali. Nah, maka orang di samping Anda itu tidak bisa melihat apa yang sedang Anda lihat saat itu. Ya, karena kalau dari samping layarnya itu kayak mati gitu, nggak kelihatan jelas. Ya, tapi kalau dari depan, dari sudut pandang lurus ya 180 derajat itu sangat terang sekali padahal. Nah, di beberapa merek laptop itu jadikan kelebihan sebagai keamanan. Ya, hanya orang yang di depan laptop saja yang bisa melihat monitornya, maksudnya tampilannya. Oke, selanjutnya ada LED, light emitting dioda. Ini teknisnya sama persis dengan LCD, yang beda itu hanya pada bagian LED backlight-nya ya, LED backlight-nya atau lampu belakangnya saja. Ya, lapisannya sama di depannya. Cuma yang beda hanya di bagian belakangnya saja. Dia menggunakan LED. Oke ya, saya percepat aja. Oke, selanjutnya ada plasma display panel atau PDP. Dia menghasilkan warna yang lebih baik dari LCD TV. Kontras rasio yang tinggi 1:2 juta. Wah, sangat keren sekali. Sudut pandangnya lebih lebar, refresh rate dan respon time yang cepat, meminimalisir tampilan gambar kabur atau berbayang-bayang ya. Bentuknya juga ramping. Sedangkan kekurangannya, gambar diam ditampilkan dalam waktu yang lama akan menimbulkan burning dan gambar berbayang. Nah, misalnya dia menampilkan foto yang lama, maka lama-lama pencahayaannya itu akan berbayang-bayang. Misalnya itu panas gitu ya mungkin ya lampunya. Kualitas gambar akan terus menurun seiring dengan lamanya penggunaan. Harga juga relatif mahal, memiliki ukuran pixel pitch yang besar, memiliki bobot yang sangat besar, konsumsi operasi suhu yang tinggi. Oke ya. Itu ada PDP. Terus perbedaan LCD dengan LED saya katakan tadi, keduanya itu sama, yang membedakan hanya pada bagian lampu belakangnya saja. Ini teman-teman yang membedakan. Kalau LED dia menggunakan lampu-lampu seperti ini di bagian belakangnya. Sedangkan kalau LCD ya dia menggunakan lampu neon. Ya. Oke, untuk sesi pencahayaannya sendiri itu kan antara LED ya, lampu LED, lampu LED dengan lampu neon itu kan lebih terang lampu LED. Nah, Anda bisa lihat aja sekarang di jalan-jalan sudah banyak sekali yang menggunakan LED, lampu LED ya. Itu kan lebih terang dibandingkan dengan lampu neon. Ya, sehingga nanti akan mempengaruhi ketajaman dari gambar. Ini yang menggunakan LED, yang kanan yang menggunakan LCD. Kalau Anda tidak bandingkan kedua-duanya didekatkan gitu mungkin tidak akan terasa ya. Tapi kalau didekatkan seperti ini lebih terasa. Keuntungan menggunakan LED ya, LED jauh lebih kecil daripada CCFL atau lampu neon. Ya, jadi lebih tipis lagi dia. LED juga mengkonsumsi cahaya yang rendah dibandingkan dengan lampu neon tadi. Fitur local dimming, teknik pencahayaan selektif yang memungkinkan pencahayaan lebih dalam dan gambar yang lebih baik secara keseluruhannya. Oke, jadi masih bagus yang menggunakan LED ya teman-teman. Nah ini, terus pemasangan dari lampu backlight-nya itu juga berbeda-beda antara monitor satu dengan monitor yang lainnya, antara merek satu dengan merek yang lainnya. Ada yang full seperti ini, full LED backlight, ya LED dipasang merata. Ada yang bergaris-garis juga sebenarnya. Ada yang di sisi atas, kanan, kiri, bawah. Ya, tapi kalau lampu neon biasanya umumnya itu dipasang seperti ini. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
sebelum saya melanjutkan, unit output device yang kedua, proyektor. Ya, ini sama dengan monitor ya. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil dari pemrosesan data. Hanya saja Infocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pencahayaan atau sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih yang terang. Ya, biasanya kan ada sendiri ya layar itu untuk proyektor ini, atau biasanya di tembok yang berwarna terang. Atau whiteboard juga bisa, tapi kalau di dalam whiteboard itu biasanya memantul ya. Biasanya kan menggunakan kain atau layar putih yang dibentangkan itu. Cara kerjanya bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Ya, panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna dasar, merah, hijau, dan biru. Sehingga terdapat 3 panel LCD dalam sebuah proyektor. Ya, jadi intinya itu sama ya dengan LCD. Dia juga pembiasan dari warna-warna red, green, dan blue. Terdapat 3 panel LCD dalam sebuah proyektor ya. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan oleh sebuah prisma khusus. Gambar yang telah disatukan tersebut kemudian dilewatkan melalui lensa dan dijatuhkan pada layar sehingga dapat dilihat sebagai gambar utuh. Sebenarnya yang ditampilkan dia itu terbalik ya. Maksudnya terbalik itu kalau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya, tapi semua itu bisa diatur juga sih, ada settingannya di dalam proyektor. Ya, tergantung nanti proyektor itu mau diletakkan di mana, di atas meja ataupun digantung di atas langit-langit ya. Oke, pada dasarnya sama ya, cuma dia menyorot, nggak center gitu istilahnya. Kalau di dalam LCD kan dia ditembakkan pada screen tadi ya, screennya itu letaknya dekat dengan backlight-nya. Tapi kalau ini kan dia lebih jauh, screen-nya itu kita menggunakan tembok atau layar. Kelebihannya mudah untuk dioperasikan, materi bisa disampaikan dengan jelas juga, dibandingkan dengan hanya dosen membaca saja. Apalagi kalau praktek nih, lebih mudah sekali nanti. Mahasiswa langsung bisa melihat, oh tahapannya seperti itu. Berbeda kalau dijelaskan menggunakan kata-kata. Ya, memudahkan proses interaksi dan mendapatkan perhatian audiens. Nah, apalagi kalau gambarnya atau materinya itu ditampilkan banyak animasi. Nah, sedangkan kelemahannya harganya yang mahal juga. Ya, beberapa jenis proyektor memiliki pengaturan yang rumit. Penggunaan proyektor menambah biaya listrik, ya jelas ya. Tapi kan nggak masalah ya. Proyektor menghasilkan radiasi yang cukup tinggi sebenarnya, jadi jangan sekali-sekali Anda melihat langsung ya. Ketika proyektor menyala tersebut, Anda melihat di dalamnya, masih silau sekali. Biaya perbaikan proyektor biasanya mahal karena spare part-nya juga masih jarang. Oke, itu yang kedua mengenai proyektor ya. Dan yang ketiga speaker, siapa sih yang nggak mengenalnya untuk output suara ya. Bagiannya itu sebenarnya ada sekat rongga, ada membran, ada magnet, ada kumparan, terus ada casingnya. Nah, seperti ini. Ya. Ada membrannya. Inilah yang menampilkan atau yang menghasilkan suara. Ya. Oke, printer. Alat keluaran yang menghasilkan suatu gambar. Ya, jadi ada beberapa jenis printer. Yang pertama ada dot matrix. Dia menggunakan pita untuk alat pencetaknya. Warna yang dihasilkan dari printer ini tidak bervariasi karena memakai tinta untuk sumber warnanya, seperti mesin tik zaman dahulu kala. Ya, jadi dia hanya satu warna, kalau nggak biru, ya merah atau hitam. Ya, jadi hanya satu warna saja. Namun jarang sekali yang bisa memakai ketiga warna itu dalam waktu yang bersamaan. Resolusinya pun masih sangat rendah, kecepatannya masih 500 G per second ya. Printer dot matrix ini masih diproduksi karena masih dapat dipakai untuk mencetak dokumen tembusan seperti bond ya. Ini seperti ya tipu ini, kwitansi dan lain sebagainya. Ya, jadi dia mencetak langsung di dalam 2 halaman. Ya, jadi yang satu ini untuk pembeli, yang satunya untuk toko, untuk arsip ya. Jadi sekali cetak langsung 2 lapis dia.
seperti apa namanya, kertas karbon gitu ya. Nah, dia berwarna putih untuk pembeli, warna pink untuk toko atau untuk arsip. Kelebihannya bisa mencetak rangkap, bisa mencetak kertas lebar, harga tinta dan printernya itu murah. Ya. Kekurangannya, ppm dan dpi rendah, terus lamban, warna tidak bervariasi, terus berisik. Kalau mau ngetik, kalau mau ngeprint tuh suaranya krek 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 krek. Ya seperti di kasir-kasir pada umumnya itu ya, yang menggunakan 2 lapis kertas itu. Nah, selain itu ada printer inkjet atau inkjet printer ya, merupakan jenis printer yang populer saat ini selain printer laser. Cara kerja printer ini adalah dengan menyemprotkan tinta dengan cartridge ke dalam kertas sehingga menghasilkan teks dan grafis dengan kualitas tinggi. Printer inkjet menggunakan tinta yang tersimpan dalam cartridge tinta. Umumnya tinta dipisahkan dalam kelompok warna utama. Ya, warna-warna ini biasanya hitam, terus merah atau magenta ya, hijau atau cyan dan kuning. Printer ini sangat mendukung untuk kebutuhan multimedia karena memiliki kualitas grafis yang sangat bagus sekali. Ya, seperti itu printernya. Ya. Kelebihannya, resolusi dpi itu sangat tinggi atau dot per inch-nya ya. Titik per inci-nya itu lebih banyak. Kemudian kekurangan tidak bisa cetak rangkap, ya, yang lebih mahal. Waktu cetak yang lebih lama, ya karena kualitasnya itu tinggi. Ya, tapi semua bisa disetting juga nanti di dalam printernya mau kualitas tinggi atau mau kualitas rendah. Kalau kualitas rendah nanti printnya menyesuaikan. Ya, kalau dia bisa digunakan untuk mencetak dengan dpi yang tinggi, berarti dia bisa digunakan untuk dpi yang rendah. Nah, terus ada printer laser jet. Ini seperti mesin fotokopi ya, sangat cepat sekali. Kualitasnya juga bagus ya. Alat yang dipakai untuk mencetak menggunakan bubuk toner dan sistem cetaknya sudah memakai infrared. Kecepatan cetaknya pun sangat tinggi. Jadi print seperti fotokopi gitu, cerit-cerit gitu ya. Dan nanti hasilnya ketika baru keluar itu hangat kertasnya. Ya kurang lebih seperti fotokopi lah. Bubuknya tinta itu juga sama ya, dia menggunakan serbuk, tidak menggunakan tinta cair. Ya, bentuknya berbeda, bermacam-macam ya, tidak hanya seperti ini saja, termasuk juga tadi yang printer-printer yang lainnya. Kualitasnya, teks lebih bagus, kecepatan cetak yang tinggi, dpi sangat tinggi. Ya meskipun dpi tinggi, tapi pencetakannya cepat ya. Efisien dalam penyetakan hitam putih. Nah, kalau berwarna saya kurang yakin ini ya. Kekurangan output foto buruk ya, harga laser warna lebih mahal daripada inkjet warna. Ya, dia juga ada yang berwarna, cuma jarang ya, di tempat kita itu jarang yang menggunakannya. Ya mungkin ada memilikinya ini di sini atau pernah bekerja di bagian jasa percetakan yang memiliki laser warna ini, printer laser warna. Pernah nggak? Saya sendiri jujur belum pernah ya. Tapi kalau fotokopi berwarna sudah pernah, cuma belum pernah memegang alatnya atau mengoperasikan alatnya. Tapi kalau menggunakan fasilitasnya sudah pernah. Ya benar, memang hasilnya itu hampir mirip dengan aslinya. Kalau kita lihat sekilas itu nggak kelihatan mana yang asli, mana yang fotokopi. Ya, nah ini nanti bahaya ini nanti ya. Nanti bisa-bisa Anda memalsukan data ini menggunakan laser jet ini. Makanya biasanya di percetakan itu ditulis tidak menerima fotokopi warna, ijazah ataupun bukti-bukti lain seperti sertifikat ataupun yang lainnya ya. Ya baik, selanjutnya di dalam printer yang keempat ada thermal printer. Dia memanfaatkan panas dalam mencetak tulisan dan gambar. Bukan dengan memakai cartridge seperti yang biasa dipakai oleh printer lainnya. Tapi dengan begitu printer
membuat printer tidak berisik, bahkan ada beberapa yang tidak mengeluarkan suara bising sama sekali. Ya, ini kalau sekarang kita bisa lihat di bagian kasir-kasir yang terkini atau di dalam counter-counter ya, atau apa itu namanya, untuk ATM itu lupa saya namanya ya, di mesin ATM itulah, untuk mencetak struknya itu ya, dia kan nggak berisik. Tapi ada beberapa ATM juga yang masih menggunakan yang sistem lama sih yang berisik itu. Printer jenis ini bisa mencetak dengan sangat cepat karena tidak memakai pin-pin seperti pada dot matrix. Harganya pun jauh lebih menguras kantong jika dibandingkan dengan jenis printer lainnya. Ini printer ini yang menggunakan kabel itu kisaran 300-an kayaknya sudah dapat ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, kalau Anda belanja, kemudian Anda bayar pakai ATM itu ya. Nah, itu kan biasanya muncul struknya seperti ini. Ya. Atau cetak struk di SPBU ya, mesin antrian, mesin ATM. Nah, tapi tidak semua ya, karena ada juga yang masih menggunakan yang berisik itu ya. Krek ya. Ya, tapi umumnya saat ini sudah banyak yang menggunakan ini. Yang kecil tapi ini ya, dia tidak bisa mencetak besar. Ya, kelebihan tidak berisik, cepat, bentuk relatif kecil. Kekurangannya harus memakai kertas khusus, tidak sembarang kertas. Kertasnya tidak licin gitu ya. Kemudian tidak dapat mencetak pada kertas yang lebar. Jadi digunakan hanya untuk struk saja. Thermal print. Oke, ini yang terbaru-baru printer 3 dimensi. Ya, siapa yang sudah pernah menggunakan? Dibuat pertama kali oleh Carlos ya pada tahun 1984. Merupakan perangkat cetak tercanggih saat ini. Proses kerja dari printer ini adalah dengan menggunakan desain dari gambar digital untuk menghasilkan sebuah objek fisik berbentuk 3 dimensi yang identik. Bahan yang digunakan dalam proses pencetakan bukanlah tinta atau kertas, melainkan umumnya menggunakan bahan-bahan seperti paduan logam, kemudian polimer, lilin, ataupun plastik. Ya, jadi nanti dia itu istilahnya kayak pengecoran gitu ya, mencetak. Sebenarnya proses pembuatan cetakan 3 dimensi ini masih sama dengan yang digunakan pada printer inkjet standar, yaitu printer membuat banyak lapisan cetakan warna agar membentuk sebuah objek agar terlihat seperti yang diinginkan. Jadi istilahnya prosesnya itu diulang-ulang saja, dan tintanya itu bukan cair sehingga dia nanti akan menumpuk di atasnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi gitu. Ya. Lain halnya dengan teknologi modeling lain seperti yang diterapkan pada mesin CNC atau komputer numerical control yang memerlukan substrak manufacturing. Mesin cetak 3 dimensi menerapkan teknologi additive manufacturing, yaitu menyusun suatu objek dari lapisan bahan yang dicetak, disusun per satu lapis, terus lapis atasnya, yaitu teknik dari printer 3 dimensi. Sedangkan CNC dia istilahnya itu dipahat. Jadi sudah ada media, sudah ada objek gitu ya. Kemudian nanti dia dipahat, dikurangi per satu lapis ya. Nah, kemudian apa sih bahan yang digunakan? Untuk membuat 3 dimensi printing, beberapa bahan yang bisa digunakan adalah ada istilah-istilah asing semua ya, acrylonitrile atau ABS, kemudian polylactic atau PLA. Kedua material ini berasal dari kelompok termoplastik yang memiliki sifat mudah dibentuk ketika dipanaskan, ya. Kemudian menjadi padat ketika didinginkan. Jadi ketika di dalam printer tersebut, ketika mau dicetak, dia itu panas dulu ya. Kemudian ketika dia sudah keluar, dia akan mengeras. Kelebihan dari material termoplastik yaitu dapat didaur ulang atau diproses kembali secara berulang-ulang sehingga lebih ramah lingkungan. Anda misalkan mencetak bentuk tangan ya atau bentuk kepala, wah keren sekali ya. Kemudian Anda bosan, Anda bisa daur ulang. Hasil cetakan tersebut bisa didaur ulang. Kelemahannya apa? Terdapat pada pewarnaan produk. Ya. Jadi apapun warnanya akan digambar, misalkan Anda mendesain warna yang sangat keren sekali, kemudian Anda cetak dengan printer 3 dimensi ini. Nah, produk yang akan tercetak itu nantinya akan memiliki satu warna sesuai dengan material yang Anda gunakan.
Misalkan Anda menggunakan warna abu-abu, ya nanti ya outputnya tetap abu-abu. Ya, nanti harus diwarnai manual. Ya. Ya, sebab itu ketika ingin mengaplikasikan warna yang seragam atau yang sama dengan desain Anda, perlu dilakukan pengecatan secara manual menggunakan pewarna ataupun paylog ya, atau cat ataupun yang lainnya. Proses untuk mengeprint di dalam printer 3 dimensi ini, yang pertama modeling objek. Jadi Anda harus membuat gambar 3 dimensi ya. Tentunya gambarnya harus 3 dimensi, berapa panjangnya, lebarnya, tingginya ya. Terus kedalamannya itu dibuat. Tidak seperti ketika Anda memiliki foto gitu ya. Foto di print 3 dimensi ya nggak bisa dia. Jadi harus memiliki beberapa sudut ya, 3 dimensi. Terus proses pencetakan. Setelah file 3 dimensi siap, selanjutnya proses pencetakan menggunakan printer 3 dimensi. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pencetakan dapat tergantung pada dimensi modelnya. Rumit nggak Anda membuat modelnya? Ya, kalau print 2 dimensi itu kan ya standar lah segitu ya. Dia kan hanya satu kali ya. Maksudnya dari satu kertas itu kan dari sisi bawah ke atas ya, atau sisi atas ke bawah gitu aja. Tapi kalau ini kan sudut dari berbagai pandang sudut ya. Jadi nanti dia mengulangi satu lapisan pertama itu seperti apa. Kemudian dia mengulangi lagi lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Ya, jadi selain dia bergerak dari atas ke bawah, dia juga turun ke bawah printer ini. Lapis satu dulu, bagian pertama itu seperti apa yang dicetak. Kemudian turun sedikit ya, untuk lapisan keduanya seperti apa. Turun lagi sedikit, lapisan ketiganya seperti apa yang dicetak. Dan seterusnya. Setelah dicetak, kemudian proses finishing. Ya, tahap akhir ini pengguna dapat menyempurnakan bagian yang dianggap kompleks yang memungkinkan mengalami perbedaan ukuran atau oversize. Karena tadi ya, dia bahan termoplastik mudah maksudnya itu ketika dipanaskan itu mudah meleleh ya. Ya bisa saja nanti ketika sudah diimplementasikan, sudah tercetak itu dia agak sedikit meleleh sedikit ya, karena overheat atau terlalu panas di bagian termoplastik tertentu. Nah, sehingga harus di finishing ini ya dikurangi ataupun digores ataupun dipahatnya. Teknik yang bertujuan menyempurnakan ini juga bisa dilakukan dengan bahan yang berbeda atau multiple material, warna berbeda, multiple color, atau kemudian finishing ini juga bisa Anda warnai ya dengan menggunakan pewarna, cat ataupun paylog ataupun yang lain sebagainya secara manual tentunya. Ya seperti ini ya. Ini warnanya sesuai dengan warna tinta yang Anda gunakan. Oke, selanjutnya ada printer all-in-one atau IO, ya, printer multifungsi. Ya, disebut juga sebagai printer multifungsi, ya merupakan jenis printer yang digunakan untuk menggambar perangkat printer serbaguna. Fungsinya bukan lagi sebagai alat pencetak, tapi disematkan juga fungsi lain seperti scanner, fax, telepon, ataupun yang lainnya. Secara sederhana, jenis printer ini akan mencukupi kebutuhan konsumen hanya dengan satu perangkat. Tapi biasanya printer jenis ini tuh perawatannya susah sekali teman-teman. Anda pernah melihatnya kan? Jadi dia bisa scan, bisa print, bisa fotokopi juga. Nah, satu alat berbagai macam fungsi, perawatannya lebih susah ya, sehingga banyak sekali yang biasanya itu kalau di tempat-tempat pemerintahan itu biasanya nganggur ya, karena dia kan juga jarang digunakan, termasuk printer yang lain juga ya. Jadi kalau Anda memiliki printer, diusahakan setiap hari itu digunakan ya teman-teman, itu akan awet sekali ya. Nah, barangkali di sini ada juga yang ingin membeli printer ya. Ini masih cocok sekali, masih semester awal ya, nanti karena semester berikutnya pasti ada tugas yang harus dicetak ya, bisa menghemat kantong Anda, atau Anda juga bisa membuka jasa percetakan ya. Nanti kalau sudah offline ya, pasti perkuliahan itu ada tugas yang harus dicetak, Anda tawarkan ke teman-teman Anda, sini tak printin aku, kalau di tempat lain 1000, di tempatku 800 aja ya, bisa ditawarkan seperti itu.
pasti teman-teman Anda juga mau kok ya. Saya nggak kesulitan datang ke tempat percetakan ataupun warnet ya. Tinggal kirim aja filenya ke Anda, kemudian tinggal membayar ya. Tapi nah itu sesama teman itu mau nggak dia membayar? Tapi saya yakin mau lah ya, karena kan juga untuk kebutuhan. Kalau nggak ya diakali dulu, mana uangnya. Kalau nggak dikasih ya udah nggak tak printin gitu ya, uang di depan ya. Ya dulu saya waktu kuliah ya, S1 dulu, di semester 2 saya disaranin ya untuk membeli print. Akhirnya saya beli ya, waktu itu fungsinya pun ya juga belum banyak ya, masih awal-awal, belum tahu untuk apa ini, yang penting punya dulu lah. Tapi ternyata setelah saya memiliki, banyak sekali fungsinya. Saat nanti skripsi juga itu sangat menghemat sekali ya. Kita ketika skripsi atau tugas akhir, pastikan bimbingan ya, namanya bimbingan itu kan pasti disalahkan sama dosen pembimbing ya. Tidak disalahkan ya, tapi dikasih tahu yang benar itu seperti ini. Menurut saya waktu itu sudah benar, ternyata itu masih salah dan alhasil harus diganti. Nah bayangkan aja, misalkan Anda memiliki 30 halaman sudah Anda cetak, ternyata di halaman kedua itu hanya ada salah yang sangat banyak sekali, sehingga Anda harus mengganti, dan yang diganti itu sampai ganti baris ya. Jadi di halaman belakang-belakangnya otomatis kan berubah semua. Mencetak 30 halaman, yang salah di halaman kedua, halaman 34 sampai 30 otomatis harus dicetak ulang semua karena halamannya bergeser. Nah, itu kan membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Ya. Itu baru satu, nanti belum ada lagi ketika sudah dibenarkan, bimbingan lagi, nanti di halaman 4 masih ada yang salah. Dan seterusnya. Nah, kalau Anda memiliki printer sendiri kan lebih hemat ya. Anda cukup membeli kertas, berapa sih saat ini? Kayaknya 50.000 ya. Untuk 500 lembar itu. Untuk tinta ya murah kok ya. Anda bisa beli satu botol bisa untuk mencetak berapa ribu lembar kertas ya. Banyak sekali. Oke ya, dan saya lanjutkan yang terakhir, ada plotter. Sama fungsinya dengan printer, tetapi khusus untuk mencetak gambar ataupun kertas yang dipergunakan juga lebih besar dari kertas biasa. Ya, plotter generasi pertama harus dipasang rapido atau pena khusus untuk menggambar. Namun sekarang plotter juga terdiri dari inkjet dan laser cartridge ya. Cara kerjanya sebenarnya sama dengan plotter ya. Tidak jauh berbeda dengan cara kerja printer. Hanya saja untuk ukurannya dihasilkan lebih besar. Ya. Oke. Selain itu juga ada screen digital printing atau sablon digital untuk kaos. Atau Anda ingin usaha ini juga boleh. Ya manfaatkanlah keadaannya. Tapi tentunya dengan modal yang gede juga ya. Tapi ini yang kecil-kecilan ada kok. Meskipun saya juga belum tahu ya untuk yang kecil itu kekuatannya bisa ngeprint berapa kaos per harinya, ataupun berapa kaos ya di usia sekian tahun atau berapa bulan printer itu harus pensiun atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya, karena saya juga tidak menggunakannya. Terus ada print untuk keramik ya atau gelas cangkir ya. Nah bisa juga Anda melihat-lihatlah harga print tersebut berapa ya, siapa tahu menjadi ladang bisnis Anda nanti untuk souvenir pernikahan Anda ya. Mungkin nanti juga bisa nawarin teman, ini pesan souvenir di aku dong, nanti tak kasihin ya, harga murah, harga sahabat. Terus untuk MMT juga ya, large format digital print. Oke, selesai teman-teman. Oke, itu kiranya untuk pertemuan hari ini kita membahas output device ya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita libur minggu tenang ya teman-teman. Ya, jadi Anda melaksanakan UTS nanti tanggal 16 September ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan ditanyakan. Kalau tidak ada juga tolong dijawab sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini.
sementara belum ada ya. Oke ya, jadi sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang untuk ujian tengah semester ya. Jangan lupa untuk tugas makalah bagi yang belum segera dikirim, dan nanti saya akan koreksi setelah deadline-nya saya tutup ya, ataupun setelah melewati deadline. Nah, untuk teknis untuk UTS sendiri itu sama seperti pengerjaan pengerjaan tugas makalah. Kalau tugas makalah itu adalah soal isi ya, soal isian, tapi nanti ketika UTS itu adalah pilihan ganda. Ya, materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 hari ini ya, jadi nanti silahkan pelajari saja pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7 ya, semua di materi ada. Oke, waktunya nanti saya buka 1 hari biasanya ya, karena di dalam Universitas Telkom ini saya yakin ada juga mahasiswa yang bekerja. Nah, saya khawatirnya nanti ketika saya buka 2 jam, misalkan jam 10 sampai jam 12, mahasiswa tersebut sedang masuk pagi atau masuk siang ya, nanti kan kasihan ya. Jadi mungkin saya buka dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam mungkin ya. Nanti tunggu saja, nanti di dalam syakat akan muncul. UTS-nya berupa isian atau pilihan ganda, berupa pilihan ganda ya. Jumlah soalnya nanti menyesuaikan ya, karena ini juga belum saya buat. Di atas 20 lah. Ya, pilihan ganda materi ada semua kok di pilihan ganda tentang teori kan enak ya. Tinggal klik-klik aja, nggak ada hitung-hitungan seperti matematika. Kalau matematika pusing ya. Oke, jadi mungkin lebih banyak ini nanti soal UTS-nya. Oke ya, kiranya seperti itu. Jangan lupa presensi juga di dalam syakat bagi yang belum, dan berikan review terbaik Anda untuk saya. Jangan lupa pula like video ini, subscribe channel saya. Minggu depan adalah minggu tenang, tidak ada perkuliahan. Jangan ada yang tanya, Pak, kuliahnya dimulai jam berapa? Nah, kalau ada yang tanya seperti itu, berarti saya langsung menilai Anda minus ya, karena Anda tidak mengikuti perkuliahan pertemuan 7 sampai akhir. Oke ya, sekali lagi minggu depan tanggal 9 September itu minggu tenang, Anda libur ya. Ya, mungkin nanti presensi aja di Desiakat ya. Kemudian UTS-nya tanggal 16 September, dibuka jam 8 pagi sampai 12 malam. Oke, bagi yang belum mengerjakan tugas 1 segera juga dikerjakan. Saya Dendi Kurniawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.